Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini part kedua, kita akan bahas tentang modifikasi apa yang akan gue lakukan sama Velfire G ATPM 2020 ini. Jadi di G ATPM 2020 ini improvement yang kita bisa sebut STTB, sakit tapi tak berdarah, John. Karena memang di 2021 Toyota sudah melakukan improvement dari body kit tipe versi varian ZG dimasukin ke tipe G. Sayangnya di 2018, 19, 20 itu Velfire populasi tahun segitu belum mendapatkan bumper yang seperti ini. Nah, gue sekarang lagi ada di markas Jaos Motorsport yang ada di Jakarta. Jadi Jaos Motorsport ini ada di Jakarta dan di Surabaya. Jadi buat teman-teman yang nonton vlog ini, kalau kalian pengen facelift Alphard dan Velfire kalian bisa mampir aja ke workshop mereka di Jakarta atau di Surabaya. Dan kalian akan bisa cek dulu dari IG-nya nih. Sama Tokopedia-nya ya, kalian cek. Oke? Di video kali ini gue akan membahas audio yang gue upgrade di mobil ini sama bumper-bumper yang akan gue upgrade. Tapi audio akan kita bahas belakangan karena kita kebetulan udah di sini. Kita akan ajak ngobrol salah satu tim dari Jaos. Oke, halo Ko. Halo bro. Gue kasih mic dulu ya. Bro, jadi gini, to be honest, kalau kita berbicara tentang facelift, ini kan banyak variabel yang membuat facelift itu terlihat murahan. Sorry ya, gue bukan gue bukan ngomong di sini. Enggak, maksudnya gue jelasin. Jadi kan banyak edukasi yang bisa kita berikan juga nih yang nonton. Salah satunya mungkin dari kualitas cat, ya kan? Salah satunya mungkin dari kualitas kepresisian barang itu nempel, ya kan? Lu bisa sedikit jelasin nggak yang pengalaman lu udah pasang di mobil-mobil yang masuk ke sini? Kalau dari jauh sih ya, kita masukinnya yang OEM. OEM quality ya. Jadi kualitinya bener-bener bagus. Jadi ya mungkin nggak bisa 100% ya, tapi kita memaksimalkan untuk 90 lah. 90% ya, jadi minimal lo bisa kasih kualitas yang bagus dan juga ada warranty minimal presisinya tuh mantap gitu ya kan. Tapi kalau untuk harga sih sebenarnya gini, ini gue perlu sedikit jelasin, gue kan juga udah sedikit research juga nih, facelift tuh banyak juga pemain-pemain baru, pemain-pemain lama pun juga ada yang mulai harganya upside down lah ya. Kita nggak bisa tentuin misalkan gini, kalau lu mau beli bumper Fortuner yang ATPM, harganya rata pasti kan? Ya, benar. Nah, kalau kita berbicara tentang barang aftermarket, harganya variatif nih, Bro. Kayak misalkan sebelum gue main ke sini pun, lu jual di sini, ada yang jual di sini, ada yang jual di sini, ya kan? Nah, karena gue ambilnya di tengah-tengah lah, istilahnya kan seperti itu. Nah, jadi gimana, Bro, menurut lo? Yang terjadi di Indonesia ini gimana, facelift itu? Kalau menurut saya sih mungkin pemainnya kan makin banyak ya. Tapi untuk soal kualitasnya ya pasti beda-beda lah. Iya, setiap bengkel punya ramuan sendiri-sendiri ya. Setiap bengkel pasti punya ciri khasnya lah. Cuma sih saya selama ini sama customer, sebelum dia beli saya anjurkan untuk lihat barangnya dulu. Betul. Jadi ya kita nggak mau lah ngejelekin bengkel lain, bengkel lain jelek, beli di jauh saja pasti rapi. Enggak. Lu lihat sendiri aja barangnya, lu merasa oke, ya udah kita kerjain dan kita berani jamin sebisa mungkin pasti rapi. Ya, karena kan yang kayak kita ngomong tadi di awal, barang ini kan 90%. Ya. 10%-nya ini kalian bisa terima nggak toleransinya? Ya. Kalau nggak bisa terima ya lo beli yang harganya 3 kali lipat dari ini. Ya. Yang nama silakan cari yang lain. Ya, gitu. Jadi istilahnya kan seperti itu. Nah, ini kayak cat, kita bahas cat kok. Kalau cat, ini kan berarti lo cat lagi di Indonesia. Setelah masuk. Tapi sebenarnya barang ini sebelum masuk ke Indonesia itu udah dicat apa belum? Belum, tanpa cat. Semua tanpa semua cat. mobil. Mentah. Semua mobil ya berarti ya. Jadi kita berbicara emang udah nyampe sini lo cat lagi ya. Dan catnya sendiri lo pilih-pilih juga tempat catnya. Kan ya namanya cat kadang bisa lah sekali kita cat bagus, tapi kalau kurang bagus pasti saya suruh cat ulang. Dicat ulang ya? Oke, kita berbicara yang agak sedikit krusial nih bro. Jadi gue berbicara misalkan gini, ini gue pasang bagus nih. Ya. Seminggu kemudian catnya ngedoff. Lo terima nggak buat catin ulang? Balikin aja. Wah keren nih, yang gue suka nih. Jadi gue jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya? Kecuali setahun ya. Kalau setahun, kalau setahun itu mah aji mumpung bos. Kalau misalkan baru seminggu kan kelihatan nggak enak, lo bisa balikin ke sini ya? Saya bisa kasih jaminan, balikin aja. Ya. Nggak usah sungkan, nggak usah balikin aja. Jadi kita istilahnya kita berbicara kalau mobil mau di facelift itu kayak istilahnya orang sehat. Jadi istilahnya kalau mobil bekas tabrak pasti ada nggak presisi ya. Nah, itu kan susah ngomong. Nah, tapi kalau mobil dari sama keadaan standar belum pernah tabrakan, belum mungkin bahkan even kayak ini belum pernah dicat. Pasti presisinya minimal 90% up ya. Pasti. Itu yang saya berani jamin. Itu yang kita suka ya. Soalnya kan aku facelift juga udah puluhan mobil. Oh iya kok. Ini di sini aja ada 1 2 3 4 ya kan. Masa iya kita juga kan
saya istilahnya kan saya juga ngerti lah dikit di bidang otomotif. Kan gue sering lihat IG-nya Jaws Motor juga kan. Nah, jadi makanya kita beraniin diri ke sini. Oke, kita jelasin lagi sedikit. Jadi kalau kalian punya Alphard atau Velfire 2015 pun, lu sedia ya sampai jadi kayak gini pun ya. Sedia. Jadi tidak terbatas dari Alphard mau jadi Velfire, Velfire jadi Alphard pun bisa ya. Bisa. Selama mobilnya masih Alphard Velfire. Dan disarankan mau jadi Lexus pun bisa. LM. Iya, Wih, itu keren tuh kok. Jadi kalau ANH 20 jadi ANH 30 bisa. Kebetulan bisa, cuma itu barang baru masuk, cuma belum dipasang. Belum dipasang. Iya. Nah, itu bisa juga di sini. Bisa, ya? bisa. Paling beda-beda di kasat mata. Kasat mata sama lah. Sama ya. Oke, kita bahas. Kalau misalkan lu ganti dari 2015 ke 2021, kita bicara yang ini ya. Apa aja yang diganti, Bro? Ini sama Selain kayak ini. Cuma dia nambah headlamp. Oke, headlamp ini ya. Ya, headlamp. Ini Alphard ya. Headlamp. Sama alisnya ini ganti juga. Sama di belakang stop lamp sama garnish backdoor. Garnish backdoornya itu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang Land Cruiser, itu kan bullheadnya harus diganti. Kalau ini enggak. Enggak. Kalau Alphard nggak usah. Copot aja semuanya barangnya, pasang lagi. Sehari beres tuh. Sehari beres. Pagi masuk, sore paling udah kelar. Yang penting kita udah bicara catnya mau warna apa dulu. Ya. Jadi sampai sini kan barang udah jadi kayak gini nih. Ya, Tinggal plak. Ya, bikin contoh cat dulu lah. Bikin hitam, contoh. putih. Kalau hitam sih nggak usah, putih biasanya. Kalau hitam nggak usah ya. Oke, kita bicara ini kan headlamp ori nih. Kita nggak usah bicara kualitas ya. Boleh kasih lihat guys sedikit headlamp produk lo. Boleh nih. Nah, kita lihat nih ya. Kita enak nih John. Jadi kita bisa ngelihat kurang lebih. Kita belajar juga sedikit edukasi. Ini boleh dibuka? Boleh. Ini yang LM. Ini LM ya. LM tuh pasti 3 mata ya proyektornya ya. Oke, ini LM OEM quality. Apa yang membedakan OEM quality lu dengan OEM quality lain? Beda seperti ini ya, kayak krum-krumannya nih. Ini biasa banyak yang cetakannya kurang bagus. Cetakan sini-sininya nih ya. Ya, ininya. Karet-karetnya. Karena istilahnya ini kan OEM. Nah, sama yang original tuh harganya beda berapa kali lipat, Bro? aduh, bisa 2-3 kali. 2-3 kali lipat ya. Jadi istilahnya lu kalau mau ininya ori, lampunya ori, bempernya ori semua, 3 kali lipat tuh ya. Iya, ya kita sih bisa masukin. Ya cuma ya. Mau bayar apa enggak aja gitu kan. Cuma ya kita balikin buat apa? Ini aja udah bagus kok. Iya, kalau kita bicara range, Bro. Kita boleh nggak kita bicara range kalau lu upgrade dari Alphard Velfire ke Lexus LM, roughly aja kurang lebihnya. Oh, nyediain duitnya. Cepat lebih lah. Cepat lebih ya. Iya. Tapi kalau misalkan dari 2015 ke 2021 SC dari GATPM masih di bawah cepet kayaknya ya. Masih dapat ya? Masih dapat. Nah, itu lampunya kayak gimana, Bro? Nah, ya. Kita akan bahas nih. Jadi istilahnya kalau lu punya Velfire 2015 kan interiornya udah hitam tuh. Ya. Kita bisa bikin SC version ya. Nah, ini lampunya nih. 3 mata. 3 mata. Dan semua plug and play. Plug and play. Plug and play nyala semua. Nah, bedanya kalau yang Alphard ini bagusnya, dia kalau ganti lampu nggak usah kayak nyambung kabel, main-main kabel lah. Jadi yang lama lepas tinggal colok ini, udah langsung nyala semua. Tapi kan kalau misalkan soket, kita bicara soket 15 sama 18 itu kan beda. Sama, soketnya sama, Bro. Oh, sama masih. Sama. Soalnya kan ini emang produksinya buat mobil 2015. Jadi dia bikin soket sama. Oh, sama. Cuma komputernya aja di dalamnya tuh beda. Komputer di dalamnya itu. Jadi kan kayak gini nih, sorry. Ini kan nyala kalau kita belok kiri kanan. Ini nyala juga. Nyala nanti. juga. Aktif. Aktif juga. Karena dia udah ada soket khusus untuk lampu ini. Sekuensialnya juga jalannya jalan semua normal. Normal ya? Ya. Berarti cuman berbeda di kalau lu kan udah pernah lihat nih headlamp orisinil. Apa bedanya, Bro? Ya beda kualitasnya dikit lah. Sebenarnya kalau saya ini ngomong ke orang biasa ngomong Jepang juga orang juga percaya. Cuman kan kita nggak boleh cuma jualan kan kayak saya gitu ya. nggak mau. Iya. Kita ngomong ya padanya ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang kasat 90% up itu udah kasat mata banget ya. Kecuali orang yang detail OCD freak itu beda lagi. Udah susah deh, susah ngomong kan. Jadi kita berbicara nih, teman-teman lihat nih. Jadi ini kalau untuk kalian mau upgrade Lexus LM, kurang lebih lampunya seperti ini. Sama-sama 3 mata. Tapi kalau kalian mau upgrade ke SC, ini juga bisa ada yang 3 mata.
Tapi gini, kalau kalian mau paket hemat, kalau kalian punya Alphard facelift, kalian nggak perlu ganti ini pun bisa ya. Bisa. Jadi cuman matanya kelihatannya masih 2 aja gitu ya. Masih 2. Jadi kurang lebih kalau kalian punya Alphard 2018, kalian mau upgrade ke SC bisa ke sini, datang aja. Jadi untuk semua Alphard dan Velfire yang mau di-upgrade lebih mudah lagi bisa. Mumpung belum keluar model barunya ya bro. Iya. Kalau udah AN60 udah ketinggalan. Nah, nanti ketinggalan. Iya, mumpung sekarang ini. Betul, karena kan waktunya nggak bisa dibeli. Iya, sekarang benar. 2015 lu mau upgrade ke 2020 masih keren. Iya. Iya kan, kalau nanti kan udah ketinggalan. Nanti ketinggalan zaman udah. Iya, oke bro, thank you ya. Iya, thank you bro. Oke, kita tunggu ya hasil prosesnya. Nanti kita sambil liatin aja kurang lebihnya gimana. Nanti akan kita bahas lagi setelah terpasang. Oke John, kita udah beres pasang bumpernya. Nih proses kebut sehari ya bro? Iya. Enggak sehari sih, berjam. Enggak, Per jam ini ya, berarti kalau kita tadi kan ngerjainnya sama mobil lain. Kalau khusus ngerjain 3 jam beres kayaknya ya? Beres, 2 jam beres bisa. Ini mobil gua langsung berubah sih bro, jadinya kayak apalagi ditambah dipinjemin plat ini kan jauh sih kan. Memang ya? mobil begini kalau pakai plat blank sih lebih ganteng ya. Oke, jadi yang kita bahas ini masih pakai kumis standar dari mobilnya yang GATPM ya. Ininya diganti, baru satu bumper semua diganti ya. Diganti semua. Dan ini gue seneng nih, ininya ketemu nih bro. Nah ya, Cakep ya. ininya yang ini bagus. Nah ini susah nih nyarinya nih. Dan liner fender masih ketemu, cuman ada sedikit jeda nih. Kita wajar sih ini namanya kan, ini bumper yang lama lebih pendek ya. Ya namanya ganti bumper ya. Ya, jadi kita kalau yang penting yang kelihatan mata ini oke. Terus kalau gue ngeliat sedikit di sebelah sininya nih beda. Karena bentuk bumper yang ATPM tuh lebih bulat gitu ya. Ya benar, ininya ini beda. Di sininya beda dikit ya. Jadi teman-teman nggak ngelihat bagusnya aja nih, kita ngelihat ininya nih. Ya. Tapi menurut gua wajar lah, ini kan nggak kelihatan. Jadi oke-oke aja masih kan. Jadi ada jeda di sini. Tapi so far semuanya kelihatannya good. Bro, thank you banget, keren. Thank you banget. Keren. Mana Terus, puas? puas banget bro, ini asik nih. Nggak sia-sia gue main jauh-jauh ke Sunter. Ini untuk logo sendiri ada beberapa pilihan di Jaws ya. Kita bisa pakai logo yang model hybrid, logo yang matte biasa juga bisa. atau Toyota sama balik lagi juga bisa. Tergantung mau bayar apa enggak. Ya, pasti ada tambah lebih dikit lah. Oke bro, sedikit. Gue perlu tambahan nih. Nah, Gue mau malak lo juga nih. Kira-kira ada promo nggak buat teman-teman yang nonton dari Euros? ada dong, banyak. Jadi ada berapa kodenya apa? Kita bilangnya Euros Johnny my friend ya. Gitu aja. Jadi buat teman-teman yang nonton, yang pengen facelift, khususnya mobil apa aja? Land Cruiser bisa, Velfire, Alphard, Legender. Lexus, Lexus juga LM bisa, dapat harga spesial ya. Pasti. Dan spesial. LM katanya lu bisa nyediain setirnya juga tuh. Bisa. Dapat nanti setir sama pelek sama shift knob-nya. Shift knob. Velgnya sendiri lu pakai aftermarket apa original? Aftermarket. Kalau original ntar nggak akan Aftermarket, pada kaget harganya. Pada kaget nanti harganya. Aduh, ini kalau ini sih velg gue kayaknya nggak perlu ganti ya karena Nggak perlu. JetG sendiri memang model velgnya seperti ini ya. Benar. Dan kalau menurut orang-orang Jepang katanya Velfire ini disebutnya Velfire Gorilla ya. Ya benar. Kenapa? Gorilla. Karena mungkin begini kali ya. Iya, kan kayak gorila. Oh iya nih model Nah. chrome-nya gini gitu. Lucu juga ya Gorilla ya. Lucu. Keren. Jadi kalau kita ngelihat secara detail lebih kasat mata, memang yang membuat beda itu
lampu yang ZG asli itu matanya 3. Ya benar. Tapi tadi lo bilang karena ada yang sambungan lampunya ini nih, Ya. Sekilas sudah kayak mata sekilas kayak mata 3, malah kayak mata 4 ya. Gini Iya. ya. Kalau yang itu nggak ada tambahan ini ya. Nggak ada. Dia jadi langsung 3 gini. Lo sendiri kalau mau pesen PO bisa pakai lampu yang Jepang mata 3. Bisa. Tapi ya harganya Cuma ya harganya mah buat apa juga. ya kayak gini juga udah keren kok ya Ini kan. juga udah keren kok. Nah, tetapi kita ingat lagi ya, tadi kan gue juga udah bahas kalau Velfire yang 2015 headlampnya nggak bisa dipakai. Ya. Kalau ke bumper yang ini ya. Jadi kita harus beli headlamp lagi. Harus beli headlamp. Ada nggak aftermarketnya? Aftermarket kebetulan kalau Velfire belum. 3 matanya belum, harus beli yang ori. Ya. Oh, berarti kalau lu mau ganti Velfire 15, mendingan LM aja langsung ya. Mending LM. LM langsung ya, udah langsung. Style-nya udah langsung. Iya, langsung dikira ganti mobil nanti. Iya. Oke, brother, thank you banget. Gue happy banget hari ini main ke Jaos. Gue bisa bikin vlog Velfire, gue bisa bikin vlog Land Cruiser. Thank you. Sama si Jimny Little D. Thank you ya. Thank you. Terima kasih. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Kita mau bikin vlog. Kita kemarin udah upgrade juga audio mobil ini dengan audio yang super wahid di Niki Motor. Langsung aja kita cek. Oke John, udah nyampe di tempat Kotedi Niki Motor. Tadi sebenarnya dari story yang disetil sama Kotedi ini gue udah jadi bingung nih. Gue sampai mau datang mau ngecek mobilnya gue udah gak berani karena lebihannya sebenarnya sebelum lari ke mobil ini gue gak pernah mau ganti speaker. Gue hanya mau nambah prosesor sama subkolong aja udah maksimal untuk mobil sendiri. Karena satu, budgetnya juga gue harus memikirkan. Yang kedua, biar bisa dinikmatin halayak ramai. Cuman yang ketiga, ternyata boleh bongkar-bongkar gudang, ada nemuin beberapa speaker-speaker wahid dari zaman dulu 5-6 tahun lalu yang masih disimpan rapi. Pas kemarin pindahan rumah, ternyata bagus. Gue konsultasi sama Kotedi, dia bilang ya udah yang penting ntar prosesor sama masaknya biar gue yang atur aja, ya kan? Nah, begitu ketemu, pas mau buka mobil, waduh, gimana nih ya? Gue udah siap naik kelas belum ya ke mobil, ke audio seperti ini kan? Kita tanya yang bikinnya langsung. Kotedi, halo bro. Wah, sebelumnya gue jadi ragu nih. Gue merasa kejebak nggak sih? Iya kejebak. Karena sekarang kayaknya kalau mau pasang audio 10 juta bisa nggak ada harga dirinya nih kok kalau kayak begini ceritanya nih. Jadi nggak bisa ini. Nah, tetapi kita balik lagi, ini kan mobil Velfire 2020 kok. Iya. Dari head unit sendiri kayaknya nggak perlu ganti ya, tadi lu bilang. Nggak usah. Head unitnya turns out yang baru ini respon suaranya bener ya. Maksudnya nggak ada cacat sama sekali. Gitu. Gue juga kaget sih. Biasanya Toyota bikin mobil tuh head unitnya kasihnya asal-asalan. Kali ini sih setelah gue tuning, gue tes denger, oh ini bener-bener nggak melenceng gitu loh. Berarti kita berbicara aneh-aneh yang kayak 2022 2,8 Giara kemarin sama ini hampir mirip ya? Iya, hampir mirip. Hampir mirip ya? Tapi ini masih lebih better. Lebih better daripada yang itu. Iya, Jadi sama GR. Istilahnya bukan karena ada equalizer di dalam head unit, tetapi suaranya itu nggak kan- lari karena ya? itu kan kita nggak pakai. Nggak dipakai. Cuman dia dia kan berarti sebagai input lagu. Betul. Input lagunya nggak sembarangan jadinya ya. Betul. Bobot suaranya bener gitu. Bobot suaranya pas. Ya, Jadi pas, apa betul. yang dari player kita masuk Betul. itu ya Betul. sama. Betul. Akurasinya mungkin 90% up lah ya. Betul. Yang biasanya 50-60%, ini Yes, 90% betul, up. betul Kurang banget. lebih seperti itu. Oh, Betul gua banget. jago jualan audio. Oh, Enggak lah, bercanda. Oke kok, jadi speaker depan kan kita pakai two way kiri kanan. Iya. Lihat dulu ya. Cuman mungkin kan nggak kelihatan nih, karena memang gua nggak mau kayak Billy kok. oh iya siap. dibilangin ini. Konsepnya OEM look Iya, ya. mau ngapain? Di sini juga nggak bisa sih. Nggak Iya. kayak ANH 20 ya. Iya, kalau Bener Billy nggak kan sih? dipaksain ANH di sini ntar. Iya. Kalau Billy dipaksain. Jangan. Nggak boleh ya, sayang ya. Nggak bisa jualan ntar. Ada ya Billy. Nggak bisa jualan ntar. Selain dipasangin two way di depan, lu ada tambahin speaker lagi kan di tengah satu. Ada. Ini dia tempatnya ada buat center speaker. Tetapi turns out nggak ada speakernya. Nggak ada. Speakernya nggak ada. Hebat Kosong. ya. Hebat ya. Hebat. Apa karena mungkin dia malas bikin speaker lagi atau mungkin Bukan, budgetnya karena kan kalau bikin center speaker sebenarnya nggak bisa sembarangan ya. Ah, Lu bikin center speaker, lu harus punya sistem penunjangnya yang benar gitu. amplifiernya. Amplifiernya gitu, udah ada setupnya lah gitu. Oke, di bagian depan kita udah beres karena yang lu fokusin speaker yang kita pakai yang lebih bagus yang di depan ya. Betul. Tapi bukan berarti di tengah suaranya nggak enak dong. Enggak. Tengah juga Iya, enak. itu yang kita cari kan Niki Betul. Motor
Kenapa gue harus ke Niki Motor? Gue pengen semua settingannya enak, yang gue nggak bisa dapat di tempat lain. Iya, betul. Jadi porsian persentase kenyamanan suara. Depan berapa persen, belakang berapa persen kok? Ini kalau di bangku driver lu pasti dapat 100%. 100%. 100%. Oke. The best ya. The best ya. Ya. Penumpang kiri depan turun lah 90%. 90%. Yang belakang nggak terlalu jauh juga. 80-an. Yang belakang pun 80-an lah. 80%. Ya. Jadi memang, overall di mobil ini lu duduk manapun masih enak suaranya. gue sopir sih di mobil ini kok, gue nggak pernah Iya. di belakang. Jadi ya udah biarin 80% udah enak. Suster kok di belakang Iya, kok. iya. Oke, di speaker belakang berarti lu nggak ada ngebobok apapun ya? Nggak ada. Look-nya tetap Look original. semua tetap orisinil dan Original. yang gue suka ketika gue mau bikin ini kan lu tanya gue kan, Iya. namanya gue pedagang mobil, ya kan? Kalau lu mau standarin lagi 2 jam beres. Beres. Iya, itu yang susah kok. Betul. 2 jam beres dan itu nggak ada merubah suara sedikit pun. Nggak ada. Bobok-bobokan Semua lagi. balik standar. Gitu. Semua balik standar. Weh, mantap kok. Jadi speaker ini two way juga ya. Cuman gue saranin lu nanti mungkin kalau udah balik ke markas gitu ya, door trimnya boleh tuh dipasangin peredam. Oh iya. Itu bakal ngefek banget ini. Iya. Door trimnya aja. Iya. Door trimnya aja. Kalau Nah. depan kan lu udah pasang tuh. Depan udah pasang. Tinggal door trimnya aja lu tambahin lagi. Yang di Nggak door usah trim. terlalu full nggak apa-apa, tapi di sekitar speaker. bagian sini ya. Iya. Nih. Ini Di baliknya. berhubung bengkel ketemu bengkel ya kan. Jadi kita nggak masang peredam di sini ya. Jadi gitu ya, kita sih open aja ya kan. Peredamnya bagus loh. Pertama, oh bisa aja nih. Iya audionya bagus kok. Iya. Enggak, tapi benar. Karena gini, kalau misalkan gua nggak merasa bagus, satu gua juga nggak bakal promosi di YouTube. Iya. Yang kedua, mobil gua nggak mungkin semuanya ke sini. Nama baik dipertaruhkan. Nama baik dipertaruhkan. Udah gitu kan. Gua bingung nih, kelasnya naik nih kok, Fortuner gua mesti kesini lagi dong. Bingung nih. Nah ini two way-nya berarti pakai atas dan bawah dengan dudukan yang sama ya. Iya, betul. Tapi kan kadang-kadang gini kok, kalau jok ini gue posisinya agak mundur sedikit, suka bocor suara Twitter tuh dari depan belakang. Enggak akan. Ini udah enggak? Enggak. Jadi karena Udah speaker dicuning. udah dicuning Udah untuk ngarah ke belakang. Betul. Enggak ada masalah. Asik. Enggak ada masalah. Ini menu yang paling utama nih kok, karena gue pikir bassnya tuh nyampe ke depan pas. Ya. Apa rahasianya nih kok? Mau kita lihat bagasi? Ayo kita lihat. Kita udah terletak di bagasi mobil Velfire di bagian belakang. Ini kok tadi bikinnya, waduh, OEM look dan outside of the box banget nih. Ini Karena kalau dia- orang nggak tahu, ini nggak tahu nih, ini subwoofer nih nggak tahu. Iya, ini gua nggak tahu sih kok. Nggak akan tahu gitu loh. Gue pikir lo bikinin berangkas di belakang. Jadi sebenarnya ini speaker. Lu buka ada LM ini. Ada logam mulia. Oke, ini berapa inci kok? 8 inch. 8 inch ya? Gua pakai Sudah 8 cukup. inch. Sudah. Kenapa orang Cukup pada banget. rata-rata sampai 10 in dibikin box segede gini di sini? Bisa Selera ya? aja, bisa aja. Selera ya? Tergantung demand-nya mau sampai kemana ya. Ah. Karena ya kalau mau geber-geberan ya 8 in ya pasti lu akan rasa kurang lah Ah, pasti ah. gitu. Tapi kalau lu untuk soft, untuk daily use aja, untuk frekuensi terendah juga bisa keluar, 8 in sebenarnya udah cukup. Udah nyampe ya ke depan? Udah nyampe, depan ya? nyampe banget. Dan ini jadi kita Nyampe nggak banget. buang ini nih, ini Cuman nggak bisa nyampe ke blok sebelah. Iya lah. Lo Kalau 12 in bisa nyampe ke blok sebelah. lo kadang-kadang lucunya garing ya kok ya. Garing lo nggak lucu ah. Oke, jadi biasanya kan kalau lu juga pernah bikin juga di sebelah sini nih kok. Ya betul. Karena kemarin gue bilang
pengen di samping aja. Iya. Jadi lu bikin model begini. Betul, ya? karena kan kita pikir gini, ini kan mobil buat keluarga. Ini sebenarnya udah disediain konsol kan buat taruh barang sama Toyota. Kalau kita habisin untuk perangkat cuman subwoofer box satu kan ya jadi mengecil. Jadi fungsi lu kan juga gimana ya. Jadi gua over option untuk taruh di sini. Lebih enak Which is sih sebenarnya subwoofer ini sebenarnya pabrikannya ada bikin box OEM juga, model OEM juga. Cuman karena gue pengen ngasih lu lebih gue bikin sendiri gitu. Ini ya modelnya gini ya. Iya, betul. Kasih lihat dikit Black, tolong Black. Wih, cakep. By the way, ini mobil detailnya ada di YouTube juga kan, Tar? Ada. Nih buat teman-teman yang pengen nonton di YouTube-nya Ko Teddy, nih channelnya ya. Di-subscribe tuh. Terus ini berarti kita tutup lagi nih, Ko. Coba ya, kita tutup lagi. Wah, enak nih, berarti udah nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kayak OEM ya, Ko. Pegang. Ntar ini karpet kita tutup lagi. Oke, ini kita anggap berarti like nothing happen ya. Nothing happen. Nothing happen. Ini kita mundurin. Wow, Mantap kan? masih bisa mundur. Ini bikinnya kalau bukan Craftsman yang bagus sih. Nyangkut bos di sini bos. Iya bos. Nyangkut bos, ini enak ya. Jadi kita kalaupun mau naruh barang di sini pun yang tadinya subwoofer bakalan ketutup kan, biasanya betul. pasti berasa lah. Walaupun orang bilang nggak berasa, ada rasanya efek ya. Ini udah nggak ada efek ya. Iya. Walaupun ketutup ini sedikit pun nggak mengganggu ya. Nggak mengganggu. Keren. Dan ini model sistemnya di bor apa di Enggak, cuma di double tip aja. di double tip di dalamnya Nggak ada aja. yang dirusak. Iya. Oh, karena dia punya tutup yang ini. Ya. Ini kan dia ada kancingannya, jadi bukan Betul. dibikin ngancing sedikit Iya, baru di betul. double tip. Ya. Kalau double tip doang kan nggak kuat, jadi Iya, dia ada sedikit betul. ngancing ke dalam gitu ya. Wah, keren kok. Pinter ya. Besok buka toko nih. Ya gini-gini kan gue juga tukang obat kok. Gue harus tahu dong promosinya gimana ya kan. Oke, jadi ini nggak dipakai lagi. Ini nanti simpen buat Ini balikin disimpan aja, standar buat balikin nantinya. standar, pokoknya lu klaim 3 jam bisa standar lagi. Bisa. Nah, Bisa banget. ini bicara budget nih. Ini terakhir nih semua teman-teman yang nonton, mungkin kita agak gelap di sini, kita ke depan kali ya. Habis berapa kok? Sama prosesor, sama instalasi, Biasa sih gini. sama peredam ya. Kita bicara nih, Iya, lo betul. mau bagus kan kata lo peredam harus 4 Betul. itu minimal 4 ya. itu. Iya, betul. Kita sih biasa bikin ya kalau untuk yang bukan demand-nya terlalu tinggi gitu, tapi untuk kelas mobil sekelas Velfire gitu ya. Budget sekitar 45 sampai 50 juta. 45 sampai 50 Iya, juta yang betul. mau bikin begini ya. Betul. Udah Itu include yang udah peredam, enak banget lah gitu. include peredam, speaker 2 Iya, set, center speaker, power, Tapi amplifier. kalau lo mau irit bisa juga sih kelas barangnya kita turunin ke yang entry level. Itu habis-habisnya sekitar 25 jutaan. 25 jutaan ya, itu udah enak ya. Udah. Kita bicara ini tidak Tapi color suaranya pasti beda. Lu pakai barang yang lebih kualitas pasti colornya akan lebih enak gitu. Jadi udah lah, kita udah nggak bisa basa-basi lagi nih. Gue udah pasti pengen nyobain suaranya nih. Oke, kita masuk ke dalam mobil yuk. Ini lagu kesukaannya Ko Teddy kalau lagi mau berduaan sama customer, bukan sama istrinya. Karena ini masuk YouTube free copyright. Oke, kita sama-sama dengerin suaranya dulu ya. Raindrops keep falling on my head, just like the guy who's feeling too big for his bed. Oh, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way you got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. Oke. Oke, jadi gini, kesimpulan yang bisa gue ambil nih kok. Ya. Kemarin kita bikin setup di Fortuner 2,8 itu 20 jutaan ya. Ya, betul. Enak. Ya. Ini luas sekali suaranya ya. Beda ya. Kalau tema harga nggak bisa bohong ya. Ini yang gue takut nih, ketika Iya. udah naik ke sini nih. Iya. Ntar tiba-tiba lo suruh gue review mobil yang 100 juta, gue denger ini jadi nggak enak lagi. Jadi tapi segini gini loh maksudnya. Kemarin enak sesuai OEM, enak. Iya. Itu nggak ada komplain, so far no komplain. Iya. Tapi kalau lo udah ketemu speaker yang begini settingannya, Iya. lo denger gitu jadi Beda lagi. Jadi beda gitu ya. kan? Iya, karena gini, semakin mahal sebuah speaker, semakin bagus kualitasnya,
tonal yang lu dengar akan makin Detail. dan makin mirip sama kita denger langsung live main musiknya gitu. Petikan gitar, bassnya makin natural gitu. makin natural ya. Dan Makin ini natural. 8 inch. Tapi gue berasa subwoofer ada di tengah sini ya. Iya, Itu betul. gimana caranya? Dan yang kedua yang gue bilang tadi di awal video, yang gue bilang gue duduk di sini, di posisi kan speaker Twitter di sini. Iya, Ini betul. udah nggak kedengeran. Nggak kok. kedengeran kan? Nggak Padahal kedengeran. kuping kita dekat sekali ya. Iya. Sama di sini juga kita dengar semua ada di depan sini. Semua Padahal dia bunyi. iya padat ya. Padahal dia bunyi, tapi suaranya bisa ketarik ke sini semua. Jadi ada panggung kita. ada panggung di sini ya. Iya, betul. Jadi ini posisinya karena biasanya kan jujur kok jarang orang yang bikin Velfire itu enak di depan ya. Iya, Biasanya jarang. orang minta enak di tengah ya. Betul. Tapi ini enak di sini. Ntar kita coba di belakang ya. Boleh. Ayo, Boleh di nanti kita belakang. coba. Gua penasaran Iya. nih. Kita harus Iya. cobain semuanya biar teman-teman semua dengar. Ini kita tinggal ke Bali ya berdua kok. Cari cewek lagi apa kita? Iya, iya. Tong bini lu kan nonton. Lu yo iya aja lu kok. Oke. Raindrops keep falling on my head. Coba Just pause dulu kok. like the guy whose feet are Tolong dijelaskan kenapa bisa subwoofernya berasanya dari depan. Ini jelas-jelas dari belakang kok. Kenapa kok? Coba dijelasin ke gua kok. Kita nggak bisa jelaskan karena kan udah kita tuning sehingga fase frekuensi di speaker-speaker di mobil ini dia udah menjadi satu gitu. Jadi otomatis akan terbentuk staging gitu. Stagingnya ini. Inilah yang dibilang staging gitu. Karena- Meskipun gini, gue suka kasih perumpamaan begini. Ini kan one seat position tuning. Jadi gue tuning itu di posisi driver. Jadi di driver itu lu kayak nonton konser, lu duduk di VIP, persis banget di tengah-tengah gitu. Suaranya gitu. Itu VIP. Tapi di tempat lain kita kayak di lounge. Tapi yang punya sound system enak banget gitu lounge-nya. Iya. Ya, Gua tadi mau ngomong jadi gitu. kita bisa ngobrol, suaranya all around gitu loh. Di depan memang lebih jelas. Di depan sini fokus. bukan berarti nggak enak. Bukan berarti nggak enak. Bukan berarti nggak enak Itu bahasanya dia. ya, tetapi dia enak, tapi enak yang bener-bener mahal gitu ya. Gimana ya ngomongnya? Kayak di lounge kan Iya, gitu. kayak di lounge gitu Kayak ya. lounge yang punya sound system bagus Iya, banget gitu kan. Terus tadi tuh gue makanya sampai ke kiri ke kanan nih kok berasa subwoofernya dari depan ya kan. Terus begitu main gitar, main apanya tuh kedengaran dari depannya tuh ting itu masih jelas. pelan-pelan. Iya. Iya. Kalau di sini benar kedengarannya jelas banget. Iya. Di sini nggak terlalu jelas tapi enak gitu loh. Enak. Nyampenya tuh kayak nyampe mahal gitu ya. Jadi kayak kita di lounge gitulah, Iya. nggak menghadap ke penyanyi Iya. gitu. Jadi kita Waduh. duduknya menghadap tempat lain sambil ngobrol, tapi sayup-sayup kita dengar suaranya enak banget gitu. Benar, Nah itu benar, konsepnya kayak gitu. Ini bener John, gue nggak bohong, gue bukan tukang obat juga. Ya gue memang tukang obat sih. Cuman menurut gue ini enak, jujur ini enak banget. Dan menurut gue more than premium sound yang ada di Ya betul. Alphard. Ini Velfire kelasnya ya. kan udah lebih advance ya gitu. Lebih advance. Nah, Oke. dari kelas barang-barangnya juga lebih advance gitu. Ini gue punya pertanyaan yang menarik lagi yang harus dijawab nih kok. Oh. Kalau gue punya Velfire atau Alphard atau penonton punya premium sound, Iya. apakah bisa dibikin lebih enak tanpa mengganti speaker? Kalau mau mencari tonal yang lebih deep, yang lebih detail, mau nggak mau harus ganti speaker sih. Oke. Harus ganti perangkat. Walaupun Kalau speakernya kita kan ada hanya 4 di sini gimana betul, kok tetap gantinya? aja. Bisa diganti satu-satu. Enggak mesti semua speaker diganti ya. Tapi speaker mainnya aja yang utama. Oh. Yang utamanya aja. Yang pendukung nggak apa-apa, pakai yang aslinya nggak apa-apa. Pendukungnya pakai aslinya. Saya pernah bikin Alphard lama. yang 18 yang saya- speaker ya. Iya, Oke, yang saya gimana ganti tuh, Pak? cuman main speaker sama second row speaker. Second row speaker. Sisanya speaker yang di plafon segala macam saya tetap pakai. Subwoofer gitu. nambah nggak? Subwoofer nambah. Di tempat situ juga? Betul. Yang aslinya karena dia under seat ya, responnya nggak terlalu oke, saya nggak pakai. Off berarti ya? Saya off gitu. Off, kabel itu pindah Saya ke switch belakang. ke yang belakang, betul. Tambah amplifier lagi nggak? Pakai amplifier, Amplifier yang DSP lama? segala macem. Tetap on? Tetap on. Kita ngambil signalnya dari situ gitu. Oh, jadi itulah yang bagus di built-in biar bisa ikut dari yang situ. Betul. Sehingga kayak kamera 360 dan lain-lainnya semua Nggak usah fungsional. diganti, iya. Nggak usah diganti lagi Iya, ya? betul. Oh, Nah, seperti itu sih. Kalau kayak begitu tuh kalau kita cerita 18 speakernya
transformer ya, yang ini ya. Ya. Butuh budget berapa kok biar enak? Saya jujur belum pernah pegang mobilnya yang 18 speaker versi yang baru ini gitu. Mungkin sih habisnya bisa lebih sedikit dari Tapi nggak terlalu kosongan banyak sama juga, sekali iya, kan iya. gitu kan. Perkiraan saya sih minimal 30-40 sih. 30-40 juta ya. Iya. Tapi Itu tergantung sama kelas speaker yang bakal dipakai karena Iya. orang demand-nya itu beda-beda. Ada yang experience-nya udah ngalamin speaker-speaker sekelas vokal, sekelas Scanspeak, sekelas yang branded, dia tentu udah nggak bisa accept speaker yang di bawah kelas itu gitu. ini disclaimer dulu ya, lu jahat sih kok. Gue jadi boros nih kalau di sini. Aduh gawat nih. Makanya gue sebenarnya kan tujuan gue datang ke tempat dia tuh bawa tuh speaker tuh mau malah mau gue jual. Titip jual ya kan. Terus dia ngeliat story gue pakai Velfire kan. Udah kirim aja mobilnya. Udah kirim aja ya kan. Itu jebakan Batman. Iya, gue jadi bingung nih sekarang gini. Nih gue naik nih mobil, gue udah gak mau naik Fortuner nih kalau udah gimana nih? Ini gawat sih kok beneran. Maksudnya, lu tidak perlu yang istilahnya gini. Banyak orang yang kita disclaimer juga tuner audio yang kayak harus sampai speaker ada di sini, Iya, ya kan? iya, Sampai ditambahin nggak lagi. perlu. Sorry, maksudnya kayak prosesor yang mahal lagi. Iya. Begini sih udah oke ya. Udah oke banget. Kita nggak usah Betul. berbicara kelas 100 juta ke atas lah ya. Iya. Itu udah beda level lagi. Iya. Itu Tapi kupingnya kalau ada- mau yang ke situ pun kita bisa. Bisa. Karena kan kita ikut ininya. Balik lagi yang gue bilang tadi, experience orangnya bagaimana. Nah, Kalau experience orangnya udah tingkat atas banget gitu kan, ya kita kan harus ngikutin karena kan kita kasih judul Car Audio Solution. Nah, kayak lu bawa speaker ke tempat gua kan kayak itu kan ada sesuatu yang mau dibangun tapi lu bingung kan iya. mau naruhnya gimana, mau ditemenin sama barang apa gitu. Nah, disitulah tugas kita untuk memberikan konsultasi. Oke. Solusi yang kita berikan adalah sesuai yang dibutuhkan sama user. Oke. Gitu. Nah, that's why itulah salah satu yang gue bilang alasan kenapa lu harus install audio tuh di Niki Motor. Oke. Gitu. Gua kasih Satu. lo pertanyaan jebakan lagi tapi itu bener tentang Niki Motor nih. Gua nggak bisa nih. Gua harus serang lo nih, Cibali gini. Gini kok, kalau misalkan gua udah pasang audio di tempat lain, Heeh. let's say 30-40 juta, Ya, gua merasa speaker gua nggak enak atau Oke. settingannya nggak enak. oke. Gua bawa ke tempat lu, lu harus denger dulu berarti kan di mobil, sama lu harus denger Harus dulu tahu sistemnya. penjelasan customernya, sistemnya Iya, seperti betul. apa. Heeh. Lalu misalkan lu ngomong, udah deh sini gua rapihin mobilnya, Heeh. lu berani kasih garansi nggak suara itu lebih bagus? Kalau lu udah berani ngomong gitu, Pasti berani. pasti berani. Pasti berani. itu penting, pasti berani. Pasti berani. Jadi walaupun orang itu udah pasang di tempat lain, dia pengen rombak, lu berani. Berani banget. Selama lu udah denger sistem Ya. yang dipakai Dan itu kita apa. tahu memang keluhannya itu beralasan. Keluhannya harus Keluhannya beralasan ya. Memang beralasan, memang Kecuali nggak lu bagus denger- gitu lu, loh. lu denger dia speknya ngomong apa dan suaranya begini, menurut lu udah nggak bisa lagi. Ya, Ya karena jam betul. terbang lu kan lu udah tahu ya. Iya, betul. Misalkan dia ngomong gua Kan pakai kita merek bisa nilai ya, gitu loh. gua pakai merek A full. Ya kan, terus lu denger emang speaker merek A begini suaranya. Lu bisa jelasin juga kan? Iya, Tapi betul. kalau lu ngerasa oh ini speaker A gini, wah ini kayaknya bisa lebih bagus nih. Nah, disitulah tugasnya kita untuk konsultasi kan, gitu. Misalnya user kan nggak ngerti kadang-kadang, ya. Dia merasa suaranya kurang puas lah apa yang dia mau gitu kan. Kan kita kasih pandangan juga setelah kita dengerin mobilnya kan kita, oh ini salahnya kemungkinan di sini. Ayo kita kerjakan gitu. Namanya juga kita memberi solusi kan Ya, gitu kan. makanya yang kayak kemarin kita udah pernah bahas di Camry juga, even mobil udah pakai JBL, Harman Kardon, kita mau naikin suaranya lebih bagus lagi juga bisa. Bisa. Bukan nggak bisa, Bukan bahkan nggak bisa lebih enak. Bahkan bisa lebih enak. Nah, tergantung mau gelontorin anggaran berapa gitu. Jadi gini, Niki Motor itu pertama kan kita ngasih solusi ya. Dan solusi kita bukan melulu yang mahal gitu. Iya, loh. iya itu yang gue pengen Tapi tuh. kita mau mulai dari yang level paling bawah di bidang audio ya. Level mulai dari paling standar cuman ngebenahin kabel segala macam bisa. sampai yang paling advance gitu. Jadi Sampai yang kelas expert mau kelas kompetisi kita juga jabanin gitu loh. Jadi semua range kita kasih solusinya ya kayak tergantung kemarin apa yang dibutuhkan gitu. kayak kemarin kan gue bawa speaker, gue mau jual, lu bilang sayang lu jual cuma harga segini ya. Iya, terus mau pasang kan lu udah pikir bagus ya, prosesor jangan pakai yang murah dong. Kalau kasus lu gua sengaja gitu. Iya deh, ini namanya Jebakan Batman. waduh bahaya nih kok, waduh. Ya.
Dan lu perhatiin ya kalau tim Niki Motor bekerja itu mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi apapun yang itu ya memang udah kita satu tim gitu loh. Kita ngerjain dengan passion gitu. Itu yang menurut saya poin yang paling penting dari timnya kita gitu. Baik dari masangnya, routing kabel segala macem sampai customize segala macem, semua kan kita kerjain sendiri sampai tuning gitu. Gimana nggak sendiri jam 11 malam udah kirim progres, gue bilang nih tukang audio lain nih jam 1 siang baru kirim, dia habis makan siang dia ngecekin mobil, ini jam 11 siang jam 11 malam, gimana lu nggak sepenuh hati kerjanya pakai passion kok. Gawat dah. Oke, jadi ini adalah mobil keberapa gue ya kesini ya, ketiga ya, apakah mobil pribadi yang ketiga. So far sampai hari ini makin puas dan nggak bisa turun level ya. Gawat nih. Tapi oke, jadi dibuktikan aja teman-teman yang nggak percaya, untuk udah abis nonton nih datang ke sini pasang. Kalau memang kalian punya komplainan, lu sampein aja ke gua, kalau ntar gua yang marahin tadinya. Jadi lu bilang kan, waduh Ben lu bikin video lu gua udah habis puluhan juta nggak enak, lu lapor ke gua, ntar gua lapor gitu ya kok ya. Jaminan money back guarantee. Money back guarantee. Oke, thank you banget kok ya. Thank you. Oke, ini udah hari ketiga, mobil ini udah beres dari Niki Motor, pasang audio, dan so far audionya, waduh ganteng pol John, gue puas banget John. Ini kelas medium yang menurut gue suaranya tuh mahal, dalam artian kayak yang udah gue bahas tadi sebelumnya, suaranya itu bener-bener kayaknya tuh stagingnya bagus, dan gue demen banget. Tapi buat kalian yang punya Velfire, kalian biasa duduk di belakang, kalian harus bilang sama Ko Teddy, kok stagingnya kalau bisa diprioritaskan di bangku belakang. Buat teman-teman, ini Euros approve. Kalau kalian pengen main ke Niki Motor buat rombak audio transformer kalian yang menurut kalian rasanya kok kayaknya masih kurang ya kan? Jadi bisa salah satu alternatif kalian kalau bisa main ke Niki Motor. Yang kedua yang Jaos John, wah ini mobil gue langsung jadi kayak auto diliatin orang om ya. Karena memang gini, kalau lu bikin Alphard SC banyak di jalanan, karena Alphard SC sendiri itu kan, Alphardnya sendiri populasi yang tipe G itu banyak sekali di jalanan. Jadi boleh dikatakan populasi yang merubah ke SC juga banyak, even though CBU yang aslinya SC dan ZG sendiri juga cukup jarang ditemuin di jalanan karena harganya terpaut cukup jauh antara tipe G ke tipe yang CBU. Begitu lu lihat Velfire, karena Velfire sendiri yang tipe G juga jarang, jadi yang bikin tipe ZG juga lebih jarang lagi. Jadi so far no complain, bagus dari Jaos. Cuman ada sedikit problem di bagian TSS-nya, nanti mau gue cek lagi ke Jaos karena TSS radar cruise control-nya mati, belum gue cek lagi ke sana. Terus so far untuk hasil catnya ya no complain sih. Ya kalau gue bilang di bagian bumper belakang ada sedikit berbayang dikit, tapi itu masih oke. Kategorinya untuk ukuran tempat facelift sudah cukup bagus. Thank you Jaos. Tapi kalian mau tahu gak gue mau kemana nih John? Jadi kalau kalian ngikutin vlog gue waktu bikin Fortuner yang 2,8 GR Sport, pertama kali itu gue masukin coating di Kevin Mon di Fine Gloss. Nih kalian bisa lihat IG-nya, Kevin Mon dan Fine Gloss. Pasti kalau kalian lihat foto-fotonya si Kevin, wah ngiler nih. Apa jangan-jangan bagusnya cuma di foto doang? Ya kan? Apakah hasil aslinya bagus enggaknya? Sudah gue buktikan dan sudah terbukti gue nyuci mobil lebih gampang, glossy-nya dapat, dan juga kita kalau jalan naik mobil tuh kan kacanya udah di coating tuh om, airnya tuh lebih gampang naik om. Kalau kita ngebut, jadi itu sih ngebantu juga. Jadi misalkan lo pakai wiper itu di posisi hujan lebat, lo harus di level ketiga, lo pakai level kedua cukup. Di level ke-1 itu bisa untuk hujan sedikit lebat. Jadi ya lumayan membantu sih untuk di mobil. Udah gitu mobil kita juga nggak gampang jamuran ya. Oke lah, lo coating, lo keluar duit lumayan pricey, tapi menurut gua hasilnya puas. Karena apa? Kevin itu orangnya termasuk salah satu orang yang OCD dan gatel gitu loh. Jadi kalau ngeliat mobil kalian nggak rapi pun dia bisa kayak kasih masukan, lo mendingan cat dulu sedikit atau enggak misalkan lo sol dulu. Kalau misalkan plat nomornya kurang rapi, dia bisa kasih option, nih gue rapiin ya platnya ya. Gue senang. Jadi memang ketika lo ingin masukin mobil ke tempat orang yang punya passion, bukan cuma nyari duit, nah itu berarti tempat yang tepat untuk kalian melakukan treatment atau memanjakan kendaraan kalian. Oke? Terus di Kevin juga gue ada lihat menu baru. Dia bukan menu baru sih, ada namanya leather serum. Jadi buat kalian teman-teman yang punya jok kulit, kalian bisa pasangin serum juga dan juga bisa bikin leather coating juga. Dia ada tambahan lagi. Nanti gue pengen nanya ke dia, sebenarnya leather coating itu apa? Nanti gue akan jelasin lagi di sebelah sana. Oke, gue nyetir dulu ya, udah mau nyampe nih. Karena kebetulan tempatnya Kevin sama gue itu tinggal ngesot paling 5 menit sampai.
Jadi memang kalau mobil baru dari dealer atau mungkin sudah 2 tahun belum di coating, biasanya kalau kita pakai lampu itu kelihatan banget swirl marknya. Nah, nanti biasanya kalau di coating itu mobil ini. Jadi gini, pengertian coating sendiri, kalau misalkan kita mobil itu belum di detailing atau paint correction dengan benar, coating itu rasanya sama saja. Jadi istilahnya coating itu kayak makeup, kalau misalkan mukanya masih jerawatan, tetap akan terlihat. Makanya paint correctionnya juga harus perfect. Dan di Kevin Mon ini kita sudah membuktikan bahwa hasilnya benar-benar perfect. Mobilnya bisa lebih mengkilap daripada saat baru datang dari dealer. Oke John, mobil ini udah beres. Dari tempatnya si Kevin, kita lihat di bagian sini nih John. Ini gue berani jamin kalau hasil yang lu lihat di kamera ini, ketika mobil ini keluar dari sini pun hasilnya pasti juga bagus. Karena memang gue udah masukin yang Fortuner 2,8 GR. Kalau kayak kalian kemarin ngikutin vlog gue satu persatu, nah itu mobil water biddingnya juga bagus. Udah gitu, kalau kita hujan, airnya juga di kaca cepet naik. Jadi sehingga kayaknya enak kalau buat gue melakukan repeat order lagi. Dan kenapa gue bisa berani merekomendasikan sekali lagi buat kalian, karena ini unit kedua dan ada unit ketiga dan keempat di dalam yang juga lagi gue coating juga di fine gloss. Oke, nih kita lihat nih. Ini gue seneng nih John, kenapa? Sekarang ada stiker fine glossnya, jadi mobilnya kelihatan lebih rapi om ya. Iya, tulisannya Jepang gitu lah ya. Si Kevin Peter bikin stiker nih ya kan. Untuk detail-detail juga kayak body kit sebenarnya udah gue ganti CBU. Jadi gue tempelin lagi stiker-stiker uji emisi yang original nih. Ada 2 atas dan bawah. Jadi ini kalau nggak salah ini namanya uji emisi. Yang atas tuh tingkat kegelapan kaca film. Tinted bawaan dari pabrik mobil. Nah lalu Kevin juga mempunyai produk baru yang bukan produk baru sih, sebenarnya dia udah lama juga. Jadi gini, kalau kalian punya mobil Alphard Beige yang masih baru, yang istilahnya kalian takut nih kalau warna beige itu kan interiornya warnanya terang. Kalian takut misalkan kena bolpen, kena noda, kena apa, mereka menyediakan leather coating. Jadi kalau misalkan jok kalian pengen lebih awet, kalian bisa leather coating. Lalu untuk jok yang hitam pun mereka juga menyediakan serum, sehingga bahan joknya itu bisa kenyal kembali, jadi masih tetap terlihat kayak baru John. Jadi buat teman-teman jangan ragu kalau misalkan kalian mau coating mobil kalian, mau baru mau bekas, Kevin bisa kerjain mobil kalian dengan baik. Gue berani jamin karena orang itu cukup OCD untuk hal-hal kayak yang kecil-kecil aja, yang detail-detail nih kayak di dalam-dalam sini semuanya bersih. Sudah gitu hasil coatingnya juga perfect. Oke? Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Special thanks buat Jaws Motor, Niki Motor Kotedi, Fine Gloss, Kevin Mon, semuanya hasilnya bagus. Buat teman-teman boleh langsung cek aja. Oke, terima kasih semuanya. Tinggal gue bawa pulang mobilnya. Bye-bye.